Ya, sudah ya. Kita ulang ya. Jadi ada dua tipe reaksi dari repair ya. Jadi ada dua hal pada repair ini. Yang pertama regenerasi, yang kedua adalah connective tissue deposition atau sering disebut sebagai scar formation. Ya, regenerasi itu adalah proses proliferasi ya dari sel-sel yang masih tersisa pada jaringan yang mengalami cedera atau injury. Ya, sedangkan itu juga bisa dilakukan melalui maturasi dari stem cell yang pada jaringan tersebut. Ya, jadi melalui dua cara. Kemudian ada scar formation atau penumpukan dari matriks jaringan ikat, ya, matriks jaringan ikat seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini biasanya kalau pada tissue repair atau perbaikan pada jaringan ini yang mudah digambarkan adalah pada jaringan kulit ya. Gampang digambarkan mekanismenya, yaitu melalui regeneration dan deposisi jaringan ikat atau scar formation. Ya, apabila trauma yang terjadi pada jaringan itu ringan, ya jadi tidak mengubah atau tidak merusak frame cell secara keseluruhan, itu biasanya dilakukan melalui regenerasi saja. Tapi jika jaringan yang mengalami kerusakan pada saat injury atau pada saat terjadinya cedera itu berat ya, oleh karena agent yang kuat mungkin atau memang kerusakannya yang merusak sebagian besar dari jaringan, ya biasanya repair itu akan diikuti proses repair tidak cukup hanya dengan regenerasi, tetapi diikuti juga oleh deposisi jaringan ikat atau disebut juga sebagai scar formation ini. Ya, jadi ini pada gambar yang sebelah kiri karena injurinya ringan ya, jadi traumanya ringan, jadi regenerasi bisa mengembalikan jaringan kulit itu seperti semula ya. Sedangkan berbeda dengan pada bagian kanan ini, di mana cederanya berat ya, jadi kehilangan jaringan, sebagian besar kehilangan jaringan ya, ini terjadi diskontinuitas, ini akan mengakibatkan regenerasi saja tidak cukup. Jadi harus disertai untuk mengisi kehilangan jaringan ini diisi oleh deposisi jaringan ikat yang dilakukan oleh fibroblast ya. Nah, dalam repair ini karena terjadi proliferasi dari sel-sel sisa yang pada jaringan, itu sudah pasti akan melibatkan proliferasi selnya sendiri, akan melibatkan siklus sel. Jadi adik-adik refresh kembali siklus selnya ya, di mana dimulai dari fase G0 di mana selnya beristirahat, kemudian akan dilanjutkan ke G1, ke fase S, sampai dengan akhirnya mengalami pembelahan. Ya, jadi siklus ini yang dilalui oleh sel pada saat dia melakukan proliferasi atau perbanyakan sel. Nah, regenerasi dari sel dan jaringan ini ya melibatkan proliferasi dari sel, dan ini melibatkan growth factors ya. Berbagai growth factors ini yang mengendalikan proliferasi sel sehingga sel bisa bertambah banyak, kemudian melakukan regenerasi ya, dan sangat-sangat tergantung ya. Jadi tissue cell and tissue regeneration ini sangat-sangat tergantung kepada integritas dari extracellular matrix secara keseluruhan. Jadi kalau integriti dari extracellular matrixnya itu masih baik ya, masih intact, frame jaringannya masih bagus, maka regenerasi ini bisa berlangsung. Nah, yang kedua adalah dengan cara maturasi dari stem cell yang ada pada jaringan tersebut. Ya, sel-sel yang mana saja, sel-sel yang mana saja yang bisa mengalami proliferasi ya, yang terkait dengan repair ini. Ya, yang pertama tentu saja seperti katakan tadi adalah sisa sel yang masih bisa
sisa sel yang masih hidup, sisa sel yang masih ada pada jaringan yang mengalami cedera. Ya, jadi yang belum mati, yang masih viable itu bisa melakukan regenerasi, bisa berproliferasi lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah vascular endothelial cells, ya, karena dalam regenerasi ini tentu saja membutuhkan nutrisi, ya, kemudian pembuluh darah yang ada di sana pada saat dia trauma atau injury itu tentu saja mengalami kerusakan. Untuk itu diperlukan pembentukan pembuluh darah baru yang dibantu dengan vascular endothelial cells atau endotel yang melapisi pembuluh darah yang paling dalam. Ya, yang terakhir adalah mekanisme ini melibatkan juga fibroblast. Ya, jadi ketiga komponen ini terkait satu sama lain sehingga bisa memberikan proses berperan dalam proses repair sehingga jaringan bisa kembali seperti semula. Nah, melakukan repair ya untuk memperbaiki dirinya baik secara anatomi maupun fungsional itu sangat-sangat tergantung kepada kemampuan proliferasi dari sel-sel yang menyusun jaringan itu. Ya, jadi berdasarkan kemampuan atau kapasitas proliferasinya, maka jaringan di dalam tubuh kita itu pada dasarnya dibagi menjadi 3, adik-adik ya. Yang pertama itu adalah jaringan yang bersifat labil. Kemudian yang kedua yang stabil, yang dikatakan stable tissue, dan yang terakhir dikatakan sebagai permanent tissue. Ya. Nah, apa saja ya? Jadi labil tissue itu yang bagaimana? Labil tissue adalah jaringan yang memiliki kemampuan proliferasi yang sangat tinggi. Jadi begitu dia mengalami cedera, dia akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Ya, jadi mudah sekali mengalami proliferasi. Contohnya, ini biasanya pada jaringan-jaringan yang sering kali kontak dengan trauma seperti misalnya kulit, ya, kemudian mukosa, ya, kemudian sel-sel darah, ya. Kemudian yang kedua adalah stable tissue. Stable tissue adalah jaringan yang memiliki kemampuan proliferasi yang terbatas. Ya, dia memiliki kemampuan untuk proliferasi, namun terbatas. Ya, ini biasanya dimiliki oleh organ-organ di bagian visceral seperti misalnya pada hepar, ya, ginjal, ya itu bisa dia untuk proliferasi kalau dia mengalami cedera, tetapi dia terbatas sekali, ya. Sedangkan yang permanent tissue itu adalah jaringan yang tidak memiliki kemampuan proliferasi. Jadi begitu dia menjadi sel-selnya tumbuh menjadi sel yang matur, yang dewasa, dia kalau misalnya mengalami kematian tidak bisa digantikan oleh sel yang baru. Jadi tidak bisa melakukan regenerasi sel-selnya, tapi dia akan digantikan oleh sel-sel fibroblast beserta matriks yang dihasilkannya. Contohnya adalah pada sel-sel saraf biasanya, ya. Jadi permanent tissue. Nah, proliferasi sel ini seperti tadi sudah saya singgung bahwa dikendalikan oleh siklus sel, kemudian distimulasi oleh growth factor dan harus berinteraksi pula. Jadi tidak cukup hanya sel remnant selnya, tidak cukup remnant selnya aja yang kemudian masuk ke dalam siklus sel, tapi juga bekerja sama dengan growth factor yang dihasilkan oleh makrofag maupun sel-sel sekitarnya, juga harus berinteraksi dengan extracellular matrix. Ya, matriks ekstrasel itu matriks yang terdapat di sekitar dari sel-sel jaringan, ya, yang kemudian menjadi penyangga dari jaringan itu sendiri. Ya, terutama yang penting di sini yang merupakan sumber dari growth factor adalah makrofag. Ya, jadi makrofag ini peranannya besar sekali, mulai dari mengenali tadi pada respon inflamasi dia mengenali agent, kemudian dia berperan dalam respon inflamasinya sendiri, mengakhiri respon inflamasi dan juga dia bisa menghasilkan atau dia memang menghasilkan growth factor maupun mediator-mediator kimia lainnya
yang terutama berperan dalam proses repair. Nah, ya di sini dicontohkan proses regenerasi pada stable tissue ya, pada liver, contoh yang klasik ya, di mana ini dipakai sebagai penelitian pertama kali, yaitu tahapan dari proses regenerasi dimulai oleh trigger by sitokin ya. Jadi makrofag menghasilkan sitokin growth factor yang kemudian memicu terjadinya proses regenerasi. Yang pertama harus melalui proses priming. Jadi dibentuk primernya dulu, kemudian dilanjutkan dengan growth factor induced proliferation, di mana growth factornya bekerja pada tersebut, kemudian diakhiri dengan proses terminasi. Ya, jadi pada gambar ini hepatosit atau sel-sel parenkim hepar sendiri ini mengalami priming. Priming ini dibantu oleh kalau makrofag pada hati kita sebut sebagai cover cell ya adik-adik ya. Jadi sel cover ini adalah makrofag pada parenkim hati. Ini menghasilkan interleukin 6, jadi menghasilkan sitokin yang berperan dalam proses priming dari hepatosit yang mengalami cedera, yang kemudian hepatosit ini akan memasuki siklus sel dari G0 dia masuk ke G1, selanjutnya dia akan membelah, kemudian dengan bantuan transforming growth factor dan hepatosit growth factor yang lain, dia akan membelah diri sehingga menghasilkan dari 2 ini menjadi 4 sel yang baru. Ya, jadi ini dibantu oleh growth factor, dibantu oleh growth factor dan sitokin yang dihasilkan oleh sel cover. Sel cover ini nama lain dari makrofag yang ada di hepar. Ya, ini tahapannya. Kemudian repair dilanjutkan oleh proses repair by connective tissue deposition atau scar formation tadi. Ya, jadi selain oleh regenerasi, repair juga bisa dilakukan dengan cara menumpuk jaringan matriks, jaringan ikat ya di jaringan. Ini terjadi apabila seperti pada gambar kulit yang tadi di depan itu ya, apabila traumanya terlalu hebat sehingga merusak struktur kerangka sel. Jadi kerangka kerangka jaringan ya. Jadi kerangka jaringannya mengalami kerusakan yang luas ya, tidak bisa mensupport proses regenerasi, tidak bisa melakukan regenerasi sehingga proses repair ini dilakukan dengan deposisi jaringan ikat. Siapa yang berperan banyak di sini? Di sini adalah sel-sel yang disebut sebagai fibroblast tadi. Yang disebut sebagai fibroblast, sel-sel yang merupakan komponen di dalam jaringan ikat, bekerja sama dengan makrofag dengan berbagai mediator kimia yang dihasilkan. Nah, tahapan dari scar formation ini sendiri, ini dimulai dengan proses angiogenesis. Angiogenesis atau angiogenesis ini adalah proses pembentukan pembuluh darah baru ya dari pembuluh darah dewasa yang sudah ada pada tempat tersebut. Jadi dia membentuk cabang-cabang pembuluh darah yang baru, yaitu angiogenesis. Nah, yang kemudian diikuti dengan pembentukan jaringan granulasi ya, dan terakhir dilakukan remodeling ya. Jadi repair yang baik ya itu adalah hasil dari keseimbangan apabila terjadi keseimbangan antara proses proliferasi dengan proses remodeling ini sendiri. Ya, jadi pada saat remodeling jaringan dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa kembali sefisiologis mungkin. Kita mulai dengan angiogenesis atau angiogenesis ya. Jadi ini tahapan-tahapannya tadi, tissue injury, inflammation atau radang, kemudian dalam sekian hari, beberapa hari akan terbentuk jaringan granulasi yang dimulai dengan pembentukan jaringan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang ada ya. Jadi ini pembuluh darah yang tadinya ada, dia membentuk pembuluh darah baru seperti ini ya. Jadi ini baru dibentuk, ini juga baru dibentuk pada area yang mengalami kerusakan di sini. Sehingga kemudian nanti terakhir akan terjadi
deposisi atau penumpukan matriks jaringan ikat yang kita kenal sebagai scarf formation. Nah, ini ya, kalau di bawah mikroskop, jaringan itu, jaringan granulasi tadi itu adalah jaringan yang menyembuh. Itu biasanya timbul dalam sekitar seminggu ya, 5 hari, 5 hari sampai dengan seminggu biasanya sudah terbentuk jaringan granulasi. Jaringan baru yang masih baru itu terbentuk yang ditandai oleh adanya ini, ditandai oleh adanya banyak sekali pembuluh darah baru. Ya, jadi numerous blood vessels ini yang kecil-kecil ini ya, jadi yang terbentuk banyak pembuluh darah baru yang sebelum dari pembuluh darah yang sudah ada ya, jadi ini banyak ya, yang merah-merah bintik-bintik. Di sekitarnya ini adalah jaringan ikat longgar ya. Di sini dikatakan jaringan ini tampak sembab ya, tampak sembab yang putih-putih ini dia longgar sembab. Kenapa tampak sembab? Sembab karena pada proses pembentukan jaringan baru, pada saat pembentukan pembuluh darah yang baru ini, ya otomatis pembuluh darah baru yang terbentuk ini dia tidak langsung matur, ya. Jadi itu menimbulkan vascular leakage, ya, menimbulkan vascular leakage. Jadi isi dari pembuluh darah itu keluar ke jaringan sehingga jaringan ini menjadi penuh air, menjadi sembab, ya, penuh oleh terisi oleh plasma. Kemudian juga terisi oleh mediator-mediator kimia yang dilepaskan oleh berbagai sel di sini, ya, sehingga dia tampak sembab, kemudian dia gampang untuk mengalami kerobekan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ini kita lakukan pengecatan, ya, seperti di kanan ini pada gambar B dengan pengecatan trichrome, itu akan tampak bahwa jaringan ikat yang putih-putih di sini ini terdiri dari kolagen, ya, yang merupakan matriks yang dihasilkan oleh jaringan ikat, ya, matriks yang dihasilkan oleh sel-sel pada jaringan ikat. Kemudian, nah ini makrofag, ya, seperti tadi saya katakan, makrofag ini memerankan peranan yang penting sekali. Jadi play a central role in repair. Dengan cara apa? Ya, dalam proses repair dia membersihkan atau mengeliminasi offending agent dan sel-sel serta jaringan yang mati. Jadi sisa-sisa respon dari inflamasi tadi, tentu saja respon inflamasi itu menyisakan sel-sel yang mati, yang menyisakan sel-sel yang mengalami kerusakan, dan juga agentnya sendiri, yaitu dibersihkan oleh makrofag, ya, baik melalui fagositosis tadi, killing and degradation tadi, ya, kemudian dia menyediakan growth factors, ya, growth factors yang membantu proliferasi dari sel-sel pada jaringan itu, ya, terutama makrofag yang kalau dilihat lagi kuliah tadi di inflamasi yang diaktifkan melalui jalur M2, ya. Jadi alternatively activated makrofag. Kemudian dengan cara menghasilkan sitokin, ya, tadi ada yang menstimulasi fibroblast, ya, transforming growth factor beta, ya, dan membantu proliferasi dari sel-sel jaringan ikat, dalam hal ini fibroblast, dan sintesis dari matriks jaringan ikat sendiri, ya, sintesis dan deposisi atau penumpukan jaringan ikat sendiri. Nah, angiogenesis ini tahapan pertama dari repair. Ini adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang dewasa yang sudah ada di tempat itu sebelumnya. Ya, tahapan-tahapannya, ya, kenapa harus dilakukan angiogenesis? Ya, karena jaringan yang baru akan dibentuk ini memerlukan oksigen, memerlukan nutrisi, ya, memerlukan jalan untuk disalurkannya mediator kimia yang membantu proses repair, karena itu harus dibentuk pembuluh darah yang baru. Tahapannya yang pertama itu akan terjadi vasodilatasi dulu dari pembuluh darah yang sudah ada di tempat tersebut. Ya, vasodilatasi dulu. Setelah vasodilatasi, dinding pembuluh darah itu harus mengalami pemisahan, ya, terutama pada basal membran
basal membrannya atau lamina basalisnya. Nah, basal membran ini akan mengalami degradasi sehingga kemudian perisit, yaitu sel-sel yang melapisi dinding ya, jadi otot polos, lapisan otot polos pada pembuluh darah itu dia akan memisah ya. Setelah memisah akan diikuti oleh migrasi dari endotel ya. Jadi migrasi dari endotel ke tempat di mana dia diperlukan, kemana pembuluh darah itu diperlukan untuk tumbuh. Ini biasanya pada daerah di mana terjadinya cedera. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa proses repair ini kan dimulai begitu respon inflamasi mulai, repairnya juga mulai. Nah, ini diawali dengan angiogenesis ini yang mengarahkan pembuluh darah untuk tumbuh kemana, di mana terjadi kerusakan, di mana terdapat respon inflamasi, di sana, ke sana dia tumbuh pembuluh darah yang baru ini. Nah, endotel ini yang tadinya dia berikatan erat dengan sebelah-sebelahnya, dengan tight junction-nya ini, pada proses angiogenesis ini setelah basal membran dan perisitnya memisah, endotel ini kemudian yang menjadi ujung tombak untuk proliferasi. Jadi dia bisa membelah diri, proliferasi, menghasilkan endotel-endotel yang baru, di mana endotel yang baru terbentuk ini akan diletakkan di depan endotel yang sudah ada. Jadi dari pembuluh darah nih ya memisah dia sehingga terbentuk dua kutub ya. Jadi masing-masing kutub ini endotelnya akan berproliferasi sendiri ya. Kemudian proliferasi diletakkan di depan yang baru terbentuk diletakkan di depan dari endotel yang sudah ada. Ya, arahnya kemana? Arahnya di mana terjadi tissue injury, ke sana dia arahnya. Jadi akan terdapat ujung yang mengarahkan si proliferasi endotel ini. Sehingga makin memanjang proliferasi berlanjut akan membentuk suatu tubes, akan membentuk suatu kanal yang baru, ya, yang kemudian diikuti oleh rekrutmen dari periendothelial cells, ya, rekrutmen periendothelial cells, kemudian migrasi dan deposisi dari jaringan ikat di bawahnya sehingga terbentuklah pembuluh darah yang matur, ya. Terjadi remodeling juga di sana sebelumnya, ya. Jadi sehingga terbentuk semakin lama, semakin panjang, semakin dewasalah pembuluh darah tersebut, ya. Ya, jadi seperti ini. Ini pembuluh darah yang tadinya sudah ada di jaringan yang mengalami injury, kemudian dengan bantuan angiogenic factor, perisitnya ini memisah, ini bagian yang biru ya, jadi perisit ini yang biru ini ya, jadi sel-sel satu lapis sel yang ada di luar basal membran ya, ini memisah, kemudian terbentuk leading atau tip sel dari endotel ya. Yang ini kemudian akan mengarahkan proliferasi endotel di bawahnya ya. Ya, basal membrannya mengalami degradasi. Kemudian ini endotel akan membelah diri seperti ini ya dengan tuntunan dari leading cell ini. Kemudian, nah ini bekerja dengan bantuan dari berbagai mediator kimia, terutama yang dilepaskan oleh makrofag ya. Kemudian dia akan memanjang seperti ini ya. Setelah dia memanjang, dia akan disempurnakan lagi dengan rekrutmen dari perisit dan juga deposit dari basal membran di sini ya. Jadi di sini di dua sisi sehingga nantinya akan terbentuk yang pembuluh darah baru ya, yang lebih dewasa dengan komponen dinding yang lebih lengkap, lebih matur ya. Jadi ini seperti ini. Jadi dari pembuluh darah baru dia sprouting kemana, di mana dia diperlukan ya. Kemudian fibroblastnya sendiri ya, jadi fibroblast di jaringan yang letaknya fibroblast itu kan di luar pembuluh darah ya, pada jaringan ikat pada intra dari organ ataupun di luar dari organ, itu akan mengalami migrasi dan proliferasi. Ya, migrasi dia bergerak kemana di mana terjadinya respon inflamasi tadi,
yang memerlukan proses repair bergerak ke sana, kemudian dia memperbanyak diri, proliferasi fibroblast ini, sehingga nanti fibroblast ini akan menghasilkan matriks jaringan ikat yang akan ditumpuk di sana. Jadi kalau memang dia diperlukan, dia akan mengisi kehilangan jaringan ikat yang mengalami kerusakan di sana. Ya, jadi terutama kalau misalnya regenerasi tidak bisa dilakukan, tentu saja jaringan itu harus diupayakan kembali sefisiologis mungkin. Kalau regenerasi saja tidak memungkinkan, maka fibroblast inilah yang nanti berperan, ya, berperan untuk mengisi kehilangan jaringan di sana. Ya. Nah, ini tentu saja terjadi bersama-sama, bekerja sama dengan sitokin dan growth factor, ya, berbagai growth factor. Nah, sumber growth factor ini siapa? Sumber growth factor ya tentu saja adalah sel-sel radang dan juga terutama makrofag ya yang tadi diaktifkan melalui jalur M2 tadi ya. Sebentar ya. Nah, tahapan yang terakhir ya dalam proses repair ini adalah proses remodeling. Jadi remodeling itu jaringan akan dibuat menjadi sefisiologis mungkin ya, dibentuk kembali, di mana proses remodel di mana outcome dari suatu repair ini ya, jadi proses repair ini sangat-sangat ditentukan antara keseimbangan antara proses sintesis dan juga proses degradasi dari ekstraselular matrix ya. Jadi kalau itu berlangsung dengan maka jaringan akan bisa kembali sefisiologis mungkin. Tetapi kalau itu tidak berlangsung dengan baik, entah oleh karena berbagai hal yang terlibat di dalamnya, maka otomatis jaringan tidak bisa kembali atau pasti akan mengalami kecacatan. Ya, nah remodeling ini dilakukan setelah proses deposisi dari jaringan ikat, di mana jaringan ikat akan dimodifikasi, remodel lagi, ya. Kalau dia berlebihan, dia akan dilakukan degradasi, ya. Jadi diuraikan lagi matriks jaringan ikat yang sudah terbentuk dengan menggunakan enzim-enzim, ya, menggunakan enzim-enzim yang juga dihasilkan oleh makrofag dan sel-sel yang terlibat di sana, terutama yang termasuk ke dalam keluarga matriks metaloproteinase. Jadi matriks metaloproteinase ini yang kemudian akan melakukan remodel, ya, jadi melakukan remodel akan mendegradasi matriks jaringan ikat yang berlebihan pada jaringan itu, ya, di mana lawan dari matriks metaloproteinase ini adalah enzim yang bisa menonaktifkan yang disebut sebagai tissue inhibitor matrix proteinase. Ya, jadi dia bekerja berlawanan. Nah, keseimbangan inilah yang nanti akan kemudian bisa membuat jaringan itu kembali seperti sebelum terjadi, usahakan kembali seperti sebelum terjadinya trauma atau injury. Nah, tentu saja proses repair ini tidak bisa berlangsung begitu saja ya adik-adik ya. Jadi tidak bisa begitu inflamasi, kemudian proses repair terjadi, kemudian jaringan kembali normal seperti semula, tidak bisa. Ya, sangat-sangat tergantung oleh banyak hal ya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses repair ini ya. Yang pertama itu adalah adanya infeksi, ada tidaknya infeksi. Kalau respon proses repair ini diikuti oleh infeksi sekunder, ya, baik terutama misalnya pada bakteri gitu ya, infeksi bakteri pada jaringan, maka ini akan terganggu. Kenapa? Karena adanya infeksi baru itu adalah merupakan agent yang baru yang memicu respon inflamasi yang baru.
Jadi semakin hebat respon inflamasinya, otomatis proses repair-nya juga akan berlangsung lebih lama, ya. Jadi lebih sulit dan lebih lama, sehingga hasilnya juga tidak bisa maksimal. Kemudian sangat tergantung juga pada status nutrisi daripada host tersebut, ya. Jadi kalau nutrisi hostnya buruk, ya, kemudian otomatis kondisi jaringan tidak bisa repair dari jaringan tidak bisa berlangsung maksimal. Ya, misalnya pada orang-orang yang mengalami anoreksia, misalnya orang-orang yang dengan kelaparan, orang-orang dengan defisiensi protein, karena sebenarnya komponen dari ekstraselular matriks itu sendiri selain air, dia juga sebenarnya sebagian besar berupa protein. Jadi kalau proteinnya status nutrisi proteinnya defisiensi, misalnya bagaimana melakukan proses repair pada jaringan dalam kondisi defisiensi protein. Jadi tentu saja tidak bisa berlangsung maksimal. Penggunaan obat-obatan tertentu, ya, misalnya glukokortikoid yang justru menghambat respon repair. Kemudian adanya faktor-faktor lain seperti faktor mekanik misalnya. Faktor mekanik ini biasanya berkaitan dengan supresi atau penekanan pada area yang harusnya mengalami repair, sehingga itu bisa mengganggu, ya. Kemudian poor perfusion, ya. Jadi kalau misalnya perfusi atau aliran atau suplai darah pada jaringan itu tidak baik, ya, atau buruk sekali, entah oleh karena berbagai sebab, itu otomatis proses repair tidak bisa berlangsung dengan baik pula. Karena seperti tadi saya katakan, repair memerlukan oksigen, memerlukan nutrisi, dan lain sebagainya, sehingga kalau perfusinya buruk, ya otomatis repair tidak bisa maksimal. Contohnya, kalau misalnya adik-adik mengalami trauma, kemudian radang pada kaki, coba bandingkan dengan intensitas inflamasi kekuatan agent yang sama dengan inflamasi yang sama pada kaki sama pada tangan atau pada kaki dengan pada wajah, mana lebih cepat? Ya, mana lebih cepat sembuh? Yang lebih cepat sembuh adalah pada wajah otomatis. Kenapa? Karena status perfusi jaringan di tempat itu lebih baik, lebih banyak pembuluh darah, ya, collateral vessels-nya lebih banyak di sana, ya, sehingga itu akan sangat membantu proses repair. Kemudian contoh lain lagi adalah pada pasien-pasien dengan kelainan metabolik seperti tingginya gula darah atau pada pasien DM, ya. Jadi tadi saya katakan di awal saya jelaskan bahwa angiogenesis itu sangat-sangat penting. Kemudian dalam angiogenesis itu sendiri terjadi didahului juga oleh terjadi proses proliferasi dari endotel, ya. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan kadar gula darah yang tinggi, pada pasien DM, ya, di mana terjadi kalau DM itu kan kadar gula darahnya tinggi, kemudian dia yang dirusak pertama itu apa? Yang dirusak kan endotel, ya. Jadi kadar gula darah yang tinggi itu pertama kali dia akan merusak endotel. Begitu endotelnya rusak, ya, sehingga kalau diperlukan proses repair dia tidak bisa berfungsi dengan baik pembuluh darahnya. Pada pasien DM itu terjadi apa yang disebut vaskulopati. Ya, jadi pembuluh darahnya kualitasnya tidak bagus, endotelnya mengalami kerusakan oleh karena gula darah yang tinggi. Oleh karena itu, kalau misalnya pasien DM pasti selalu diedukasi agar jangan sampai terluka. Kalau terluka jangan sampai ada infeksi dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jika tidak memperburuk infeksi atau tidak memperburuk penyakitnya sendiri, kemudian kalau sampai ada infeksi di sana susah terjadi penyembuhan. Kalau terjadi luka, injuri, susah terjadi penyembuhan karena kondisi pembuluh darah yang kurang bagus. Kemudian faktor lain lagi adalah foreign bodies atau benda asing. Ya, jadi kalau pada satu jaringan yang rusak itu kemudian ditambahi atau ditambahkan benda asing di sana, ya otomatis proses penyembuhan akan mengalami hambatan atau akan menjadi lebih lama, akan menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena benda asing itu sudah pasti akan memicu respon inflamasi.
Jadi semakin hebat respon inflamasinya, otomatis proses repair juga akan terhambat, ya, terhalang atau menjadi lebih lama. Nah, tergantung juga kepada tipe dan luasnya itu sendiri atau trauma itu sendiri, ya. Kalau misalnya lukanya atau injurinya itu disebabkan oleh luka di kamar operasi yang steril, kondisinya kulitnya steril, misalnya alat-alat yang dipergunakan untuk membuat luka itu steril, otomatis lukanya juga tidak terlalu dalam misalnya, otomatis penyembuhan akan berlangsung sangat baik, ya, akan tepat berlangsungnya. Kenapa? Ya karena tidak direcoki oleh respon inflamasi yang berlebihan, ya, apalagi pada jaringan yang memiliki kemampuan proliferasi bagus, sehingga dia akan cepat sekali untuk sembuh. Contohnya misalnya pada luka-luka di kamar operasi, ya. Jadi pasien dengan seksio sesaria gitu misalnya habis operasi, walaupun yang dilukai itu 6 lapis, 7 lapis, tapi dia bisa sembuh dengan baik sepanjang itu dijaga lukanya agar tetap steril, tetap bersih, ya, sehingga proses penyembuhannya berlangsung dengan baik. Kalau lukanya kotor, kemudian lukanya luas, dalam, apalagi sampai menghilangkan integritas jaringan secara luas, itu tentu saja akan menghasilkan proses penyembuhan yang buruk. Jadi hasilnya pun nanti akan berbeda. Kalau seperti tadi saya cerita, kalau pada pasien seksio sengaja dilakukan luka, ditorehkan luka pada pasien, hasil operasinya akan bagus. Jadi kulitnya menutup dengan baik, dinding abdomen juga menutup dengan baik. Berbeda dengan kalau lukanya kotor, kemudian terinfeksi, kemudian framework jaringan secara keseluruhan itu rusak, ya, itu akan tidak cukup hanya dilakukan dengan regenerasi proses repair-nya, tetapi akan lebih banyak diisi oleh deposisi jaringan ikat atau scar formation, sehingga outcome atau hasil dari proses repair-nya itu sendiri nanti akan menjadi buruk, ya. Yang terakhir adalah lokasi dari trauma. Jadi di mana trauma itu terjadi, pada jaringan yang bagaimana, ya, berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan tipe dari jaringan itu sendiri, masuk jaringan yang mana, ya, apakah dia stabil, apakah dia yang jaringan yang labil, stable, atau dia permanen, ya, tergantung juga pada apakah lokasi jaringan itu dengan good perfusion atau poor perfusion, ya, tergantung lagi, ya, apakah jaringannya lembab tempatnya atau kering, ya. Jadi sangat tergantung pada lokasi dari trauma, tempat terjadinya trauma itu sendiri. Ya, jadi itu hal-hal yang sangat-sangat mempengaruhi proses repair, oleh karena itu harus diperhatikan benar-benar, ya, sehingga pada saat menghadapi pasien itu hal-hal seperti ini bisa dipergunakan untuk membantu penyembuhan pada pasien. Baik, kemudian ya ini contohnya pada kulit, ya. Jadi sering yang dipakai contoh adalah penyembuhan jaringan pada kulit, ya. Ini contohnya. Healing by first intention pada bagian kiri, dan kalau ada second intention pada bagian yang kanan. Jadi kalau dia first intention, contohnya seperti tadi saya katakan, luka yang steril, luka yang bersih, ya, dalam 24 jam begitu dia lukanya, ini lukanya bagus, ya, jadi tepi-tepi lukanya ini dekat, berdekatan, berbeda dengan yang di kanan. Yang di kanan ini tepi-tepi lukanya berjauhan oleh karena ada jaringan yang hilang di sini. Dalam 24 jam sudah pasti akan terjadi inflamasi dulu, ya. Banyak deposit atau banyak neutrofilnya keluar dari pembuluh darah ke sekitar luka. Kemudian pembuluh darah ini pecah atau robek, kemudian terbentuk clot di sini, ya. Fibrinnya keluar, semua terjadi proses pembekuan. Kemudian dalam 3-7 hari, ya, 3-7 hari ini akan terbentuk jaringan granulasi. Ya, 3 hari, 7 hari, 5 hari, 7 hari itu akan terbentuk jaringan baru yang menyembuh. Yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan pembuluh darah baru yang terbentuk. Jadi ini tadi kan terputus nih pembuluh darah yang di atas ini, ya. Pembuluh darah dewasa yang sudah ada di sini nih terputus nih di sini, ya. Kemudian dari ujung-ujungnya, ya, dari sini
dan sini ini akan terbentuk dia sprouting pembuluh darah baru. Ya, di sini sudah terjadi respon inflamasi, kemudian jaringan granulasinya terbentuk. Pembuluh darah baru ini otomatis tidak langsung matur dia, maka terjadi kebocoran-kebocoran ke sini sehingga dia masih tampak sembab. Fibroblasnya migrasi ke arah sini, proliferasi di sini, membentuk jaringan granulasi. Lama-kelamaan ini akan lebih matur lagi. Ini juga demikian, ya. Ya, healing basic pada healing by second intention juga demikian. Di sini terjadi regenerasi, tetapi ini tidak cukup. Ini kehilangannya terlalu besar, ya, terlalu banyak hilangnya di sini. Di sini respon inflamasinya lebih hebat, ya, lebih hebat karena ada campur tangan infeksi lain, ya, mungkin karena tidak steril dan lain sebagainya. Sehingga di sini respon inflamasinya lebih hebat, kemudian hasil akhirnya akan berbeda. Kalau di sini akan bagus dalam beberapa minggu, tapi kalau kalau di healing by second intention ini terjadi kontraksi. Jadi akan terjadi wound contraction atau kontraksi luka oleh karena ini, ya. Jadi fibroblast di sini yang bekerja dominan, ya, karena jaringan di sini kan hilangnya lebih banyak. Oke, ini contoh skematiknya, ya. Nah, ini contohnya pada ulkus, ya. Ini ulkus pada pasien diabetic foot, ya. Diabetic foot, jadi pada pasien diabetes seperti yang saya katakan tadi, pada pasien diabetes dengan kadar gula darah yang tinggi itu akan merusak endotel sehingga terjadi vaskulopati, ya. Kemudian akan terjadi ulkus seperti ini. Nah, ulkus kalau kita potong ini, ya, kalau kita potong kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop akan kelihatan seperti ini. Jadi ini dipotong, melintang, kita akan bisa lihat ada diskontinuitas jaringan seperti ini. Jadi bisa lihat ya, ini hilang, ini sampai di sini saja epitel squamosnya, epitel permukaannya ini juga sampai sini. Ini bagian ini hilang semua jaringannya. Di sini biasanya kita pada dasar dari ulkus kita masih bisa melihat adanya jaringan granulasi di sini ya. Kita bisa masih kalau diperbesar lagi di sini kita bisa melihat ada proliferasi pembuluh darah yang baru, jaringan yang menjadi sembab di sini ya. Kemudian sel-sel radangnya juga banyak di sini yang hitam-hitam ini ya. Ini permukaannya sudah erosif, ini tidak ditutupi epitel ini ya. Nah, yang kemudian nanti dalam beberapa minggu luka ini akan mengkerut jadi fibroblast. Ini bisa dilihat yang ungu-ungu ini ya, yang ini ya. Jadi fibroblast ini juga jadi proliferasi sehingga nanti dia akan mengkerut jaringannya. Nah, penumpukan atau deposisi jaringan ikat ini dikenal sebagai istilah fibrosis ya. Ini sebenarnya dipergunakan untuk menyatakan excessive deposition dari kolagen dan extracellular matrix yang lain pada jaringan ya. Ini dengan mekanisme yang sama dengan scar formation. Jadi kita sering katakan sebagai fibrosis ya. Nah, ini mekanisme fibrosis yang melibatkan sel-sel jaringan ikat ya, terutama pada injury atau trauma yang hebat ya, yang juga melibatkan sel-sel radang ya, terutama makrofag, kemudian limfosit ya, melibatkan berbagai mediator kimia di sini. Ini makrofagnya menghasilkan transforming growth factor beta ya, yang kemudian mengaktifkan fibroblast ya, diferensiasi sehingga bisa kemudian menjadi myofibroblast, menghasilkan extracellular matrix yang mengisi kekosongan jaringan yang mengalami kerusakan ya. Kemudian ya, abnormalitas dalam proses repair ya tentu saja kalau misalnya ada gangguan ya pada masing-masing komponen yang terlibat ya. Jadi akan terjadi pembentukan jaringan granulasi yang mengakibatkan kerusakan luka. Jadi lukanya robek, lukanya wound dehiscence ya, kemudian terjadi ulcerasi ya, ataupun kalau dia berlebihan
penumpukan jaringan ikatnya berlebihan akan menimbulkan hypertrophic scars, keloid, ya, atau jaringan granulasi yang justru berlebihan, ya. Dan hasil akhirnya biasanya berupa kontraksi dari luka, ya, pada saat penyembuhan. Ya, ini contohnya ya. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat keloid ya. Keloid itu berupa penumpukan jaringan ikat kolagen yang berlebihan ya pada mereka dengan bakat yang khusus. Jadi proses remodelingnya tidak berlangsung bagus ya. Jadi di sini akan terjadi penumpukan atau excess deposition of collagen. Kalau ini dipotong ya, kalau kita potong ini, kita akan bisa melihat nih epitel squamous pada permukaannya, kemudian fibroblasnya kan di sini ya. Di subepitel ini ada jaringan ikat, di sana ada fibroblas yang menghasilkan matriks ya. Ini banyak sekali matriks kolagen yang berwarna merah lebih tua ini. Jadi akan terwarnai di sini. Ada berkas-berkas kolagennya banyak ini. Akan tebal ya, sehingga secara morfologi kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, itu contoh keloid ya. Ya. Nah, ini seperti saya katakan tadi, jadi pada repair tidak hanya melibatkan sel-sel yang proliferasi di sana saja atau remnant sel pada jaringan yang mengalami kerusakan, tetapi juga melibatkan sel-sel radangnya sendiri di sana, baik itu makrofag ya, terutama makrofag, kemudian platelet, ya, limfosit yang ada di sana, ya, fibroblas, ya, dengan growth factor yang dihasilkan dengan actionnya sendiri-sendiri. Ya, jadi ada yang berfungsi mitogenik, ya, ada yang menghasilkan migrasi dari menstimulasi migrasi dari keratin, ya, menghasilkan jaringan granulasi, ya, seperti misalnya EGF atau epidermal growth factor yang dihasilkan oleh ini sel-selnya, ya. Jadi ini growth faktornya yang sebelah kiri, kemudian ini sel-sel sumber growth faktornya. Dia bisa lihat sendiri makrofag ya, sebagian besar dihasilkan oleh makrofag dan juga sel-sel radang di sana. Ya, ini adalah fungsinya. Jadi masing-masing memiliki masing-masing growth factor bekerja sendiri untuk proses repair tersebut, sehingga secara keseluruhan nanti jaringan bisa dihasilkan jaringan yang mengalami repair itu akan bisa kembali sefisiologis mungkin. Ya, jadi nanti silahkan dibaca tabel ini. Ya, oke. Baik, saya kira hanya itu saja ya, sedikit saja untuk repair. Ya, memang bab ini sedikit saja ya, jadi tidak sampai 1 jam ya perlunya. Silahkan adik-adik baca lagi, boleh baca dari buku Robin atau boleh dari baca Robin Basic Pathology of Disease, boleh dari buku-buku yang lain, silahkan dibaca. Secara garis besarnya demikian yang bisa saya share untuk adik-adik ya. Nanti silahkan adik-adik dibaca kembali ininya apa namanya learning task-nya, boleh hanya membaca learning task saja secara garis besar itu saja, atau mau lebih detail lagi di buku Robin itu lebih lengkap lagi. Ya, besok kita ketemu untuk pagi kita akan praktikum, kemudian lanjut SGD. Kalau masih ada pertanyaan dan sebagainya silahkan dicatat dulu. Nanti kita ketemu di pleno. Mudah-mudahan kita bisa perjelas lagi semuanya untuk adik-adik ya. Oke, baik. Saya kira demikian adik-adik ya. Ada pertanyaan sebelumnya untuk besok atau mungkin mengenai learning task apa? Mungkin masih belum ada, Dok. Belum ada ya. Nanti dibaca dulu ya. Baca dulu. Kalau untuk buku Robinnya sudah pada punya. Untuk biomedik ini topik patologi mulai dari sel sampai ke belakang itu nanti semua Sudah, Dok. memakai Untuk buku itu. buku Robinnya sudah dari Sudah punya ya. pengelola blog. Oke, sudah dari pengelola blog. Ya, silakan itu aja dibaca ya. Robin itu lengkap dan detail banget ya adik-adik ya. Tidak harus sih semuanya dihafalkan, dibaca enggak, tapi prinsipnya harus dimengerti semua ya.
Jadi silahkan dibaca dulu, besok kita ketemu lagi. Besok kita on time ya, ketemu di pagi jam 8, kemudian pleno ya. Nanti plenonya jadi satu juga ya. Plenonya jadi satu kelasnya juga ya, adik-adik. Baik, dokter. Terima kasih. Baik, Selamat pagi, Dok. oke. Kalau gitu, selamat siang, selamat belajar ya adik-adik ya. Kita ketemu kembali lagi besok. Terima kasih, Saya Dok. end meeting ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Dok. Dokter. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.